Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pertemuan kedua untuk tahun ajaran baru semester ini. Kita lanjutkan di masih pada adab yang ke-10, halaman 79, dua paragraf sebelum adab yang ke-11. Silakan, siapa yang baca? Zaid. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika ma la yasa'u fadila jahluhu ka asma'i masyhurina minas sahabati wattabi'ina wa man ba'dahum min a'immatil muslimina wa kibariz zuhadi was salihina kal khulafai arba'ati Al-arba'ah. Kalau disambung kal khulafa'il arba'ah. Khulafa'il arba'ati wa baqiyatil asharati wan nuqabai sama seperti wazan fu'ala, ulama. Nah, sama nuqaba, ulama sama. Wan nuqabai al-ithnai asyara wal badriyina wal mukthirin wal ibadilati wal fuqahai sab'ati as-sab'ati. Alif lamnya harus dibaca. Wal fuqaha is-sab'ah atau wal fuqahai as-sab'ah. Wal a'immatil arba'ati fayadbitu asma'ahum wa kunnahum wa a'marahum wa wafayatahum wa ma yustafadu min mahasini adabihim wa nawadiri ahwalihim fayahsulu lahu ma'at-tuli fawaidu katsiratun naf'i wa nafaisu ghaziratul jam'i. Oke, cukup. Jadikan bisa? Belum jawab. Wa min dzalika. Ini melanjutkan pembahasan kemarin tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang guru kepada muridnya, terutama di bab ini tentang menjelaskan rumus-rumus utama dari bidang kajian ilmunya. Ketika itu membahas nahwu, maka misalkan setiap mubtada itu mesti dhammah atau marfu, ya. Setiap fi'il itu juga dhammah, seperti itu. Nah, kemudian ini lanjutannya, di antara hal-hal yang tidak boleh diluputkan atau yang harus diketahui oleh seorang guru adalah ma la yas'ul fadila jahluhu. Apa yang tidak boleh seorang guru al-fadil jahluhu, awam tentangnya atau tidak mengetahui tentangnya. Apa itu? Ka asma'il masyhurin, nama-nama yang masyhur minas sahabah. Masyhur ini populer atau masyhur
dari kalangan sahabat, wat tabi'in, para tabi'in, waman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, min a'immatil muslimin, dari kalangan para imam mazhab, terutama para imam mazhab al-arba'ah yang masyhur, wa kibariz zuhad, dan tokoh-tokoh yang terkenal akan kezuhudannya, wassalihin, dan orang-orang soleh, kal khulafa'il arba'ah. Apa makna sahabat? Siapa yang disebut sahabat? Orang yang bertemu Orang yang bertemu dengan Nabi, yang sejaman sejaman dengan Nabi. Yang dinamakan sahabat itu dia bertemu dengan Nabi, ya, dan dia beriman kepada Nabi, dan kemudian meninggalnya juga dalam keadaan muslim. Karena ada yang bertemu Nabi tapi tidak beriman, ada yang bertemu Nabi tapi berimannya setelah Nabi tidak ada, atau sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, ada. Dan ada juga sahabat yang dia berislam melalui Nabi SAW, tapi kemudian kembali murtad dan kemudian wafat dalam keadaan murtad, meninggal dalam keadaan murtad. Ada seperti itu. Jadi dia bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan kemudian wafat dalam keadaan muslim. Kemudian tabi'in. Siapa yang disebut tabi'in? Tabi'in itu mereka yang bertemu dengan para sahabat. Ya, pastinya muslim. Mereka yang bertemu dengan sahabat. Contohnya adalah ada Abdullah bin Mubarak. Nah, itu salah satu pemuka tabi'in yang paling terkenal. Waman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, min a'immatil muslimin, para imam mazhab. Imam mazhab, siapa saja imam mazhab yang terkenal? Kalau sesuai urutannya siapa yang pertama? Paling pertama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, kemudian Terus Imam Malik. Imam Malik, kemudian bawahnya Syafi'i, dan terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian wassalihin kal khulafa'il arba'ah. Nah, ini nama-nama yang perlu diketahui, setidaknya biografi singkat daripada mereka. Seperti kal khulafa'il arba'ah, khulafa ar-rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Wa baqiyatil asyarah. Wa baqiyatil asyarah ini siapa? Dan sisa, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ada 4 diantaranya adalah khulafa al-arba'ah. 6 orang lagi itu adalah siapa saja? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Abi. Talha bin Ubaidillah. Kemudian Ubaidah. Nah, ini perlu diketahui nih. Ya. Ini perlu kita ketahui. Kemudian wan nuqaba il ithnal asyara. Nuqaba ini jamak dari naqib. Naqib nuqaba. Sama seperti alim, ulama. Alim satu orang alim, ulama banyak orang alim. Naqib satu orang perwakilan, nuqaba banyak perwakilan. Kenapa disebut nuqaba? Karena al-ithnai asyara. Apa makna al-ithnai asyara? Itu al-adad, bilangan-bilangan. Ithnai asyara berapa? 12. Jadi ada 12 perwakilan. 12 perwakilan ini adalah utusan dari kaum Aus dan Khazraj Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah membuat strategi. Jadi sudah ada perwakilan dari Madinah yang datang ke Mekah untuk kemudian membuat persiapan kedatangan Nabi dan menjadikan Madinah sebagai pusat keislaman nantinya. Nah, ini Nabi sebelum ini 12 orang ini adalah pemuka pintu untuk datang, bisa para sahabat Muhajirin datang ke Madinah. Maka ini perlu diketahui. Kemudian wal badriyin. Siapa badriyin?
para ahlu Badar. Ahlu Badar ini kata Nabi, i'malu ma syi'tum. Orang-orang para ahlu Badar ini yang ikut di perang Badar, mereka bisa berbuat sesuka hatinya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, jadi seakan-akan mereka boleh melakukan maksiat apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena besarnya keutamaan orang-orang yang ikut di perang Badar, ya. Karena di waktu itu Islam belum terlalu terkenal. Islam masih terkenal dengan kelemahannya, seperti ya. Masih perang pertama, masih apalagi jumlah kaum muslimin lebih sedikit 3 kali lipat ya. Jadi 1:3. 300 melawan 1000. Jadi 1:3. Maka orang yang hadir pada perang Badar itu orang-orang yang keimanannya yang sudah tulus, ikhlas, betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan keutamaan menghapuskan seluruh dosa mereka, baik yang masa lampau maupun yang akan datang. Kemudian wal mughfirin. Wal mughfirin ini siapa? Wal mughfirin ini adalah para sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan sekitar 5.000-an hadis daripada Nabi SAW. Padahal beliau bertemu dengan Nabi hanya sekitar dalam waktu 4 atau sampai 5 tahun saja. Tapi beliau meriwayatkan hadis paling banyak. Kemudian ada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini memang beliau dititipkan kepada Nabi sejak umur 10 tahun. Selama 10 tahun lebih dia menjadi khadim, pembantu Nabi. Jadi kemanapun Nabi pergi, Anas selalu ikut. Sehingga Anas ini banyak meriwayatkan hadis. Dan Anas bin Malik juga termasuk sahabat yang paling banyak, panjang usianya. Ya. Paling panjang usianya, paling banyak anaknya, paling banyak istrinya. Ini disebutkan dalam tarikh khulafa itu, tarikh tasyri'. Sahabat Anas bin Malik itu punya 100 anak lebih. Karena setiap istrinya meninggal, nikah lagi, meninggal nikah lagi. Karena memang doa Nabi seperti itu. Doa Nabi kepada Anas bin Malik, semoga Allah banyakkan keturunanmu. Itu didoakan oleh Nabi. Kemudian wal ibadillah. Wal ibadillah ini sahabat-sahabat yang bernama Abdullah. Siapa saja sahabat-sahabat yang bernama Abdullah? Abdullah bin Abbas yang dikenal. Ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar ya termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, makanya hadis-hadis tentang hubungan tentang dalam rumah tangga itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini sahabat-sahabat terkemuka. Wal fuqaha as-sab'ah. Ini dah masuk kalangan tabi'in. Ini 7 fuqaha Madinah yang pada saat itu menjadi rujukan setiap orang yang datang ke Madinah untuk belajar tentang Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Wal a'immatil arba'ah. Ini imam mazhab yang 4. Fayadbitu asma'ahum. Maka selayaknya bagi seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar agama terutama, menghafal nama-nama mereka. Pertama, nama-nama mereka dihafal. Wa kunnahum. Kunna ini kunyah, julukan. Seperti Umar bin Khattab, julukannya apa? Al-Faruq. Al-Faruq bermakna pemisah, pembeda antara hak dan batil. Abu Bakar julukannya As-Siddiq. Utsman bin Affan Dzunnurain, pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini selain disebut radhiyallahu anhu, dia sering disebut karramallahu wajhahu. Atau kalau orang Syiah sering nyebut ini ya. Tapi memang disebut, kenapa Ali bin Abi Thalib sering disebut dengan diikuti dengan karramallahu wajhahu? Karena Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, bahkan hal yang mubah pun dia lihat. Apa? Disebutkan oleh sebuah riwayat, saya pernah baca, tapi saya lupa di bukunya di mana. Ali bin Abi Thalib saking menjaga pandangannya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri.
Kemudian ada orang yang bertanya, kemudian bagaimana engkau mencukur bulu-bulu di sekitar kemaluan? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, ya gimana kalau orang buta mencukur bulu kemaluannya? Ya bisa kan? Nah begitulah dia caranya. Nah, itu saking dia jaga pandangannya. Makanya Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang 4 yang memiliki dia lebih memiliki kelebihan di bidang keilmuan. Makanya banyak kata-kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib. Punya basirah yang kuat, firasat yang kuat itu Ali bin Abi Thalib. Karena tadi beliau itu sangat menjaga pandangannya. Ya. Wa a'marahum, dan mengetahui usia mereka. Kapan mereka lahir, kapan mereka meninggal. Seperti Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling panjang usianya, 100 tahun lebih. Wa wafayatihim, wafatnya mereka. Wa ma yustafadu min mahasini adabihim, dan apa yang bisa didapatkan dari mahasini, kebaikan-kebaikan atau keelokan adabihim, adab-adab mereka. Gitu ya. Wa nawadiri ahwalihim, nawadir ini sesuatu hal yang langka atau yang unik atau yang ada hanya di sahabat-sahabat tertentu. Misalkan Zaid bin Sabit itu ahli di bahasa. Dia belajar bahasa Suryani dan bahasa Ibrani itu hanya dalam waktu 3 minggu. 3 minggu bisa bahasa asing. Langsung dia akan menjadi sekretarisnya Rasulullah SAW. Gitu ya. Dan ada sahabat Utsman bin Affan yang gemar berinfak. Ada yang Umar bin Khattab yang setan takut dengan Umar bin Khattab. Jadi bukan dengan Umar bin Khattab, bahkan jejak langkahnya saja, itu tinggal jejak langkahnya saja, itu nggak berani dilewatin oleh setan. Saking takutnya dengan Umar bin Khattab. Ya. Kabur. Gitu. Fayahsulu lahu ma'atul. Maka seorang guru dengan melakukan hal-hal tadi, menghafalnya, mengikuti adab-adab mereka akan mendapatkan fawaidun katsiratun, akan mendapatkan faedah yang sangat banyak, katsiratun nafi, manfaat yang sangat banyak, wa nafaisu ghaziratul jam'i. Nafais ini suatu hal yang berharga. Ghazirah itu banyak, ghaziratul jam'i, jam'a itu berkumpul. Jadi dengan mengetahui nama-nama tadi, mencoba untuk menyelami kisah kehidupan mereka, itu bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ya, jadi makanya memang dalam Al-Qur'an sendiri itu hampir sepertiganya, bahkan lebih, itu berisi tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Nah, makanya disebut laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam kisah-kisah itu ada pelajaran bagi orang-orang ulul albab. Ulul albab itu artinya dzu aqlin, orang yang punya akal. Orang yang punya akal itu artinya orang yang mau berpikir. Ya, orang yang mau berpikir. Ya. Kemudian lanjutkan paragraf yang kedua. Wal yahdhar kullal hadari min munafasati ba'dihim likathrati tahsilihi aw ziyadati fadailihi lianna thawaba fadailihim aidun ilaihi wa husna tarbiyatihim mahsubun alaihi walahu min jihatihim fid dunya du'a'u wadh-dhikrul jamilu wa fil akhirati thawabul jazilu. Wal yahdhar dan berhati-hati, mawas diri, kullal hadar. Ini sebagai bentuk taukid. Jadi harus benar-benar berhati-hati bagi seorang guru. Apa yang harus diwanti-wanti? Min munafasati. Munafasah ini bisa berarti perlombaan atau berlomba-lomba, seperti di surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Dan pada yang demikianlah kalian saling berlomba-lomba. Atau makna lainnya adalah iri hati atau dengki. Ya. Jadi kan
Orang-orang yang iri itu kan mencoba untuk mengungguli dari orang yang dia iri. Min munafasati ba'dihim. Jadi bagi seorang guru itu tidak boleh iri kepada muridnya. Kenapa tidak boleh iri kepada muridnya? Lantas dikarenakan likathrati tahsilihi, dikarenakan muridnya ini lebih pintar, lebih cepat memahami. Mungkin ada muridnya yang baru berumur 13 tahun. Tapi muridnya yang umur 13 tahun itu dia sudah hafal banyak hadis, sudah hafal Al-Qur'an. Sedangkan gurunya ketika di umur 13 tahun belum hafal Al-Qur'an, belum hafal hadis. Nah, ini tidak boleh iri seperti itu. Au ziyadati fadhailihi, atau dengan kelebihan yang dia miliki. Mungkin dia punya nasab yang bagus, atau mungkin dia punya wajah yang bagus, atau mungkin dia punya kelebihan yang lain. Tidak perlu merasa iri dengan hal seperti itu. Kenapa? Li'anna thawaba fadailihim a'idun ilaihi. Karena thawab, pahala fadailihim yang dimiliki oleh murid tadi a'idun. Apa a'idun? Kembali kepada gurunya. Jadi ketika muridnya itu pintar, ketika muridnya mendapatkan banyak ilmu, memiliki pemahaman yang bagus, diikuti oleh banyak orang. Jadi kadang kalau sekarang itu follower muridnya bisa lebih banyak daripada follower gurunya. Gitu ya. Misalnya Ustaz Fatih Karim itu guru dari Ustaz Felix. Ustaz Felix itu lebih banyak followernya. Nah, itu termasuk fadhail ya. Nah, enggak perlu iri. Karena apa? Karena pahala yang dihasilkan oleh Ustaz Felix itu balik lagi ke Ustaz Fatih Karim yang menjadi pintu masuk Islamnya. Nah, gitu ya. Wa husna tarbiyatihim mahsubun alaihi, dan kebaikan daripada pendidikannya, sehingga ketika dia di majelis ustadz tersebut, murid itu tersebut menjadi baik akhlaknya, bagus adabnya, bagus dengan orang tuanya, bagus dengan orang-orang sekitarnya. Mahsubun alaihi, itu kebaikan-kebaikannya juga akan dicatat di catatan kebaikan gurunya. Walahu min jihatihim fid dunya ad-du'a wadh-dzikru al-jamil, dan bagi guru tersebut dari segi dunia dia mendapatkan doa dari murid-muridnya, wadh-dzikr. Dzikr ini juga bagian dari doa, sering disebut dalam doa, wadh-dzikru al-jamil. Jadi dipuji, disebut kebaikan-kebaikannya ya. Wa fil akhirati ats-tsawabu al-jazil, dan ketika nanti di akhirat dia mendapatkan pahala yang berlimpah. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut bab ke-11. Al-hadi asyara an la yudhira lit-talabati Lahannya nggak panjang. lit-talabati tafdila ba'dihim ala ba'din indahu fi mawaddatin aw i'tina'in ma'a tasawihim fis sifati min sinni aw fadilatin aw tahsilin aw diyanatin fa inna dzalika rubbama yuhisus sadra wa yunaffirul qalba. Ini bacaannya betul semua nih. Dari mana Rita? Ada. Oh, ada. Ya di sini berharokat semua ya. Ya. Nah, kita tanya aja. Yuhishus sodro. Kenapa sodro? Mana ya? Sodro enggak soderu, enggak soderi. Yuhisu. Maf'ul bih. Sama seperti wa yunaffirul qalba. Ya. Juga maf'ul bih. Al-hadi asyar, bab ke-11 tentang apa saja yang mesti dilakukan seorang guru kepada muridnya di dalam majelisnya ataupun di luar majelis. Alla yudhira lit-talabati,
bagi seorang guru tidak boleh menampakkan kepada murid-muridnya litolabah, ini termasuk jamak, tafdila ba'dihim, kelebihan sebagian dari murid ala ba'din, atas sebagian murid yang lain, indahu, di sisinya, fi mawaddatin au i'tina'in, dalam kasih sayang atau perhatian. Jadi nggak boleh guru itu melebihkan perhatiannya ke satu murid berbeda dengan murid yang lain. Ya, pilih kasih. Kemudian ma'atasawihim fis sifat, sedangkan murid-muridnya itu sama dari sisi sifatnya itu sama rata. Jadi sama-sama baik, sama-sama bagus. Min sinnin, jadi usianya setara, sama. Au fadilatin, dia punya keutamaan yang sama, sama-sama mungkin menghafalkan Al-Quran, sama-sama punya kecerdasan yang bagus. Au tahsilin, ini juga cepat menangkap pelajaran, sama-sama cepat menangkap pelajaran, cepat memahami. Au diyanatin, dia punya agama yang bagus, adabnya bagus. Kenapa tidak boleh demikian? Fa inna dzalika, karena itu bisa menyebabkan rubbama yuhishus sadra, bisa menyebabkan yuhishu. Yuhishu itu bisa berarti rindu, atau rindu itu kan menyesakkan. Nah, bisa menyesakkan dada. Jadi bisa membuat sesak dalam dada. Wa yunaffirul qalba, yunaffiru itu melarikan, qalba atau dia itu merasa kecewa. Jadi sudah tidak nah ini makanya penting bagi seorang guru untuk mendapatkan hati murid-muridnya. Ya, jadi sebelum dia memberikan pemahaman, dia harus mendapatkan hati terlebih dahulu, harus dekat secara hati, sehingga apa yang disampaikan itu bisa sampai dan masuk ke dalam hati. Nah, perbuatan melebihkan satu murid dalam perhatian ataupun kasih sayang itu, ataupun pilih kasih itu, bisa menghilangkan hal-hal inti tersebut, sehingga menjadikan kondisi ruang belajar atau majelis menjadi tidak kondusif untuk belajar mengajar, seperti itu ya. Kemudian lanjutkan. Fa in kana ba'duhum aktsara tahsilan wa ashadda ijtihada wa ahsana adaban fa adhara ikramahu wa tafdilahu wa bayyana anna ziyadata ikramihi litilka al asbabi fala ba'sa bidzalika li'annahu yunashitu wa yab'athu ala ittisafi bitilka sifati. Nah, itu ada kana. Sekarang mana isimnya, mana khobarnya? Isim. Ba'duhu isim. Ba'duhu isimnya. Khobarnya mana? Aktsaro. Kemudian ada wabayyana anna. Mana isimnya, mana khobarnya? Wabayyana anna. Iya, wabayyana anna. Ziyadata apanya? Isim. Isimnya. Khobarnya mana? Mana khobarnya? Ikram itu idhofah dari ziyadah. Asbab khobarna ayah koma soal ayah koma di bidali. Yang mana khobarnya? Asbab. Khobar itu berarti yang menerangkan tentang keadaan isim. Nanti kira-kira nanti kita jelasin. Fa in kana ba'duhum aktsara tahsilan, kita lanjutin dulu. Maka jika seandainya sebagian dari mereka itu ada yang memiliki kelebihan, wa asyadda ijtihadan, lebih bersungguh-sungguh, wa ahsana adaban, lebih bagus adabnya, fa adhara ikramahu, maka diperbolehkan untuk memujinya atau menampakkan kelebihannya, wa tafdilahu wa bayyana anna ziyadata ikramihi, sambil diberikan penjelasan bahwa
kelebihan yang dimiliki semurid yang kemudian diangkat oleh guru tersebut, karena kelebihan-kelebihan itu maka tidak mengapa kalau dia memang betul-betul punya kelebihan. Kurangin dulu. Ya, mungkin si fulan lebih rajin tahajudnya, itu boleh disebutkan untuk li'annahu yunashitu, untuk membuat rajin, wa yab'atsu 'alal ittisafi bitilka sifat, supaya murid-murid yang lain itu meniru perbuatan baik tersebut. Ya, yunashitu itu membuatnya lebih rajin, wa yab'atsu, dan memunculkan 'alal ittisaf, untuk meniru perbuatan atau sifat bitilka sifat. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh murid yang memiliki kelebihan tadi. Nah, kira-kira mana tadi khobar dari anna itu? Anna ziyadata ikramihi, bahwa yang menambah. Li'annahu yunashitu. Anna yunashitu atau fala ba'sa bidzalik, atau wa yab'atsu 'ala tisafi bitilka sifat. Ya, nanti coba dicari lagi ya. PR. Nah, jadi karena memang nahwu seperti itu. Kadang-kadang rumus utamanya isimnya mesti dhamma, mansub. Ya. Kemudian khobarnya marfu. Nah, nanti di perjalanannya terkadang khobarnya bisa tidak marfu. Khobarnya itu bisa bentuknya dzarful makan. Tempat atau dzarful zaman, waktu. Bisa waktu, bisa tempat. Nah, itu bisa menjadi dari khobar. Dia mengkabarkan tentang ini. Misalnya si fulan, tempatnya di Jakarta. Si fulan lagi berteriak atau lagi berjalan. Itu bisa menjadi khabar tentang isim tadi. Nah, itu cara memahami ismu kana atau ismu anna wa khobaruha. Karena sudah adzan, kita cukupkan sekian dulu. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman, walhamdulillahi ala kulli halin, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.